Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 33. Tapi pergerakan mereka langsung dihentikan oleh Mulian dan Yu Yang. Pedang si alien juga sudah kembali ke genggamannya, dia kini sudah berdua bersama Chung Li untuk menghadapi satu lawan. Kita tidak bisa berlama-lama membiarkan Wu Chen melawan 3 ahli kaisar sendirian, ucap Chung Li pelan. Dia benar-benar bersyukur Wu Chen membantu si alien naik ke ranah raja. Kalau tidak, pertarungan kali ini akan jauh lebih sulit. Awalnya dia ingin meningkatkan kekuatannya juga, tetapi takdir ternyata mempertemukan mereka dengan musuh lebih dulu. Keringat mulai menetes di dahi semua orang, udara mulai terasa panas di sekitar mereka saat ini. Mereka yang awalnya akan kembali bertarung merasa hawa panas mulai berhati-hati. Suara Mulian tiba-tiba terdengar di relung. Kepala Chung Li, si alien dan Yu Yang. Berhati-hatilah, Pangeran Ying menggunakan kekuatan api bening. Jangan sampai kalian mendekati pertarungannya. Putrimu memperingatkan ketiga temannya. Siapa sangka jika putrimu sudah bisa bertelepati. Adik Lian juga mendengarnya bukan? Bisik Chung Li pelan. Si alien mengiyakan dengan menganggukkan kepala. Mereka kini sudah bisa mendengar suara derak pepohonan terbakar. Asap membumbung tinggi di udara. Pangeran menyebalkan ini benar-benar bertarung seperti monster. Bisa-bisa dia membakar seisi hutan. Keluh putrimu melihat hawa panas di arah pertarungan Wu Chen. Zhen Han terlontar saat tinju peremuk tulang tidak hanya mematahkan tulang rusuknya, tetapi juga membuat tubuhnya terbakar. Dia bergulingan di tanah dan mengeluarkan ki untuk melindungi tubuh agar tidak mati terpanggang. Walau tidak dapat dilihat dengan jelas, tapi Wan Ping tahu jika tubuh lawan tengah diselimuti oleh api. Orang ini mengendalikan api seperti ki. Batin pria itu bertanya-tanya, biasanya petarung atau alkemis yang memiliki kekuatan api akan mengeluarkannya dari telapak tangan, bukan meluap di tubuh. Cukup jarang kultivator melakukan hal serupa, kecuali memiliki api tingkat rendah atau kultivasi mereka sudah sangat tinggi. Mengatupkan gigi, Wan Ping melompat ke arah Wu Chen yang berdiri dengan rambut melayang ke atas karena energi panas yang sedang meluap. Topeng yang dia kenakan bahkan mulai rusak, padahal dia sudah membeli yang berkualitas lebih bagus dari sebelumnya. Matilah monster iblis. Energi dari pemukul di tangan Wan Ping sampai meninggalkan garis. Bayangan di belakangnya senjata itu. Wu Chen yang ingin cepat-cepat menyelesaikan pertarungan, kali ini sudah menggunakan 2 kekuatan sekaligus, inti api dan juga ki monster bersamaan. Merendahkan badan, Wu Chen melompat menyongsong Wan Ping yang datang ke arahnya. 2 serangan ahli kaisar dan kekuatan monster yang hampir mencapai tingkat 7 berbenturan. Blar, mereka sama-sama terdorong mundur dan bersalto beberapa kali di udara. Baru saja kaki Wu Chen menyentuh tanah, dia harus melompat lagi untuk menghindari serangan dari 7 energi pedang. Blar, blar blar, 7 kali ledakan terjadi setiap kali Wu Chen menapakkan kaki di tanah, karena energi pedang. Tidak berhasil mengenai dirinya. Sen Qiang, kau masih hidup. Wan Ping terlihat gembira karena pria berpedang sebelumnya sudah terkena tapak penggetar jiwa. Tetapi wajah pria itu terlihat sudah pucat. Kita sebaiknya mundur dulu Wan Ping, orang ini benar-benar seperti monster. Bahkan cara bertarungnya juga sama, sangat sulit diprediksi. Ucap Sen Qiang dengan napas yang sudah memburu. Ditambah lagi udara di sekitar mereka mulai menipis. Wan Ping setuju dengan ucapan temannya, apalagi saat ini Zhen Han terlihat sudah tidak bisa melanjutkan pertarungan. Sial, kita harus membalas kekalahan hari ini kemudian hari. Wan Ping bersiap untuk melarikan diri ke arah murid Sekte Pedang Emas. Wu Chen tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri ke arah sana. Akan sangat berbahaya bagi temannya jika mereka harus melawan ahli kaisar. Dia segera menekan api yang dia gunakan, hanya menggunakan ki monster. Pemuda itu mengeluarkan pedang tulang hijau dan melemparnya ke udara. Pedang dan 3 bayangannya terbentuk dan berputar di udara. Mata Wan Ping terbelalak tidak percaya, dia menggunakan teknik pusaran pedang emas. Bukankah salah satu gulungan teknik itu hilang bersama murid yang dalam sekte? Wan Ping tentu tidak bodoh, dia akhirnya memahami siapa pelaku sebenarnya yang diam-diam memburu murid-murid sekte pedang emas. Dia bahkan sudah mampu membentuk 3 energi pedang. Sen Qiang merasa sangat kesal, bahkan murid ranah pemurnian ki di sekte rata-rata hanya bisa membentuk 2 bayangan energi pedang, sementara pencuri di hadapan mereka sudah bisa membentuk 3 pedang. Tidak peduli sekuat apa ki yang dimiliki.
Membentuk energi pusaran pedang tidak mudah. Artinya murid yang menghilang itu sudah lama mati di tangan orang ini. Napas Wan Ping semakin memburu karena amarah dan juga udara yang mulai menipis. Shen Qiang kembali mengerahkan Qi dan melakukan hal yang sama, sedangkan Wan Ping sudah bersiap dengan merangkul pundak Zhen Han untuk pergi. Satu pedang dan 6 energi melayang di atas kepala Shen Qiang. Bersamaan dengan Wu Chen, dia mendorong lengannya dan senjata mereka melesat. Blar, ledakan cukup besar terjadi, dengan jumlah bayangan pedang yang lebih banyak, 3 diantaranya berhasil mengarah ke Wu Chen, namun pemuda itu berhasil menahannya dengan perisai api. Blar, kembali ledakan terjadi, Wu Chen yang sedikit terdorong tidak tinggal diam. Dia segera melesat mengejar lawan yang pergi ke arah teman-temannya. Pemuda itu terlihat meringis, satu sisik kembali tumbuh di kakinya. Sial, umpat iblis kecil dengan terpaksa menggunakan lebih banyak Qi monster. Jika lebih banyak Qi yang dia gunakan dari sebelumnya, sisik lain akan bertambah. Wu Chen tampaknya mulai sedikit mengerti dengan kekuatan monster di tubuhnya. Wajah Wan Ping dan Shen Qiang mulai menegang, sudah lama mereka tidak merasa tertekan karena melawan musuh yang kuat. Iblis ini keras kepala sekali, dia bahkan terasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lekas bahwa murid-murid kita mengetahui kekuatan lawan dan siapa yang membunuh murid lain sudah cukup bagus, ucap Wan Ping yang mulai pusing dengan keberadaan putrimu. Dengan sikap mereka sebelumnya, masalah lain pasti menimpa Sekte Pedang Emas. Wu Chen menghentakkan kakinya ke tanah. Dengan keras, dengan menjadikan cabang pohon sebagai pijakan, pemuda itu melompat tinggi, mendahului lawan. Pedang tulang hijau masih tergenggam di tangannya, dia menatap 3 orang itu. Dengan menyeringai tipis, rencana awal hanya ingin membuat jalan untuk melarikan diri. Siapa sangka dia ternyata cukup mampu menghadapi 3 orang ranah kaisar, walau organ dalamnya juga sedikit terluka. Menarik napas pelan, Wu Chen melesat menebaskan pedang ke arah lawan. Shen Qiang maju untuk menahan serangan iblis kecil. Karena Wan Ping tengah membawa Zhen Han, dia mengatupkan gigi menderu ke arah lawan. Terang! Kedua pedang saling berbenturan. Shen Qiang, yang lebih ahli dalam menggunakan pedang, melonggarkan pergelangan tangan dan memanfaatkan kekuatan Wu Chen untuk menyerang balik. Dia memutar badan saat pedang tulang hijau menekan pedangnya, lalu dengan cepat memberikan tendangan berputar. Beh, kaki pria itu mengena telak di punggung Wu Chen, membuat pemuda itu terdorong cukup kuat. Sial. Ternyata ada juga cara seperti ini. Batin Wu Chen menjatuhkan badan dan bergulingan dan dengan sigap langsung berdiri. Tanpa sempat bereaksi, Shen Qiang dikejutkan saat pedang tulang hijau dilempar Wu Chen ke arahnya. Dengan kekuatan monster iblis tingkat 6, benda itu terbang dengan sangat cepat. Namun Wan Ping masih sempat menerbangkan tombaknya untuk menghentikan laju pedang. Ah! Shen Qiang menjerit saat kakinya hampir putus terkena sabetan pedang. Entah bisa dikatakan beruntung atau tidak, jika tombak Wan Ping tidak mengenai pedang, barangkali perutnya lah yang sudah berlubang. Saudara Shen, Wan Ping merebahkan Zhen Han dan segera mendekati Shen Qiang. Dia tidak melepaskan pandangan dari Wu Chen. Wu Chen tidak menyia-nyiakan kesempatan, dia melompat sembari mengerahkan tendangan. Bayangan ganda, gerakan pemuda itu diikuti oleh siluet bayangannya sendiri. Dari arah atas dia menyasar kepala Wan Ping yang tengah memasang kuda-kuda pertahanan. Kedua tangan pria itu disilangkan di atas kepala. Beh, tendangan pertama masih bisa ditahan oleh Wan Ping, tetapi saat bayangan Wu Chen mengenainya, pria itu langsung terlempar dan terpelanting beberapa kali di tanah. Baru berhenti, setelah membentur batang pohon. Ah, guru muda Sekte Pedang Emas itu langsung terkapar tidak berdaya. Dia terlihat sudah tidak mampu bergerak lagi. Wu Chen berniat membunuh kedua lawan yang tersisa, tapi di dalam kepalanya terdengar suara putri Mu memanggilnya. Pangeran Ying, cepat kemari. Ada orang yang lebih kuat yang datang, dari auranya. Ini seperti Bu San Suang. Ucapan gadis itu membuat raut Wu Chen menegang. Dari yang dia dengar, pria itu adalah tetua Sekte Pedang Emas, kultivar ranah bumi. Sama kuatnya seperti Xiao Li yang menghentikannya dulu di Sekte Elang. Tanpa pikir panjang Wu Chen meninggalkan lawan dan kembali pada teman-temannya. Sial, kenapa seorang tetua ikut hanya untuk mendatangi kota kecil seperti Qingsui? Batin Wu Chen dengan terburu-buru. Dia tidak yakin bisa mengalahkan seorang di ranah bumi. Dulu, dia bahkan tidak berdaya saat Xiao Li menghentikannya untuk membunuh Hong Jun. Ah,
Erang Chungli berusaha melepas tangan tetua Bu dari lehernya. Begitu juga dengan Yu Yang, mereka tertangkap tanpa membuat pria itu kesulitan. Tetua Bu menatap mereka berdua dengan niat membunuh, karena semua muridnya saat ini sudah tergeletak tidak bernyawa. Jangan harap kalian akan mati dengan mudah, akan kupastikan kematian kalian sangat menyakitkan, ucap Bu Sansuang meremas leher dua orang di genggamannya. Lepaskan mereka, murid-muridmu yang menyerang lebih dulu. Mulian berbicara dengan tatapan dingin pada tetua Bu. Pria itu hanya mendengus dan menatap balik putri kekaisaran yang berdiri bersama si alien. Ini urusan sekte, bukan kekaisaran. Walau kau seorang putri, akan banyak keluhan yang ditujukan padamu. Mereka sudah menargetkan murid sekte pedang emas, sudah tentu ada ganjarannya. Kalau kalian yang menyakiti orang lain kalian bisa bebas, begitu. Ejek si alien pada tetua Bu, mereka orang-orang yang picik, saat murid-murid mereka berbuat onar. Mereka hanya diam saja seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya karena orang yang mereka tindas hanyalah orang lemah. Apa yang kau katakan, seperti inilah dunia kultivator. Hanya yang kuat yang akan bertahan, ucap Bu Sansuang. Dia kemudian berpaling saat merasakan kehadiran seekor monster tingkat 6. Batin pria itu, sepertinya monster api yang kurasakan sejak tadi mengarah kemari. Bu Sansuang tersenyum penuh minat. Tidak hanya menemukan pelaku yang menargetkan sektenya, tetapi juga menemukan monster iblis dengan elemen api. Satu hal yang tidak boleh dia lewatkan. Dengan santai tetua itu membanting tubuh Chungli dan Yu Yang ke tanah. Lalu menendang mereka berdua, walau dia menahan kekuatannya, sudah cukup untuk membuat kedua pemuda itu tidak sadarkan diri. Bab 34, Kakak Chungli. Melihat si alien mendekati Chungli, tetua Bu menyeringai. Dengan satu kibasan telapak tangannya, satu energi terbang dan ke arah gadis itu. Si alien awas. Mulian setengah berteriak mengingatkan dan menyabetkan satu kain panjang sebagai senjatanya untuk menepis serangan tetua Bu. Blar, si alien terhempas oleh ledakan energi. Di belakangnya, beruntung gadis itu tidak terluka parah, tetua Bu tampaknya masih belum ingin membunuh mereka. Dia ingin menangkap kelompok kecil itu hidup-hidup, tetapi entah apa yang akan dia lakukan pada putri kekaisaran, dia masih memikirkannya. Dari atas pucuk pepohonan, Wu Chen datang dengan melompat tinggi. Ki biru terlihat mengumpul di lengan pemuda itu, dan aura panas dapat dirasakan oleh tetua Bu. Sesaat dia terkesiap saat menyadari jika monster yang datang berwujud manusia dengan topeng yang terlihat sudah rusak. Hia, tubuh Wu Chen sedikit melengkung ke belakang untuk memberikan serangan tinju peremuk tulang dengan kekuatan penuh dan juga dialiri oleh api bening, api biru. Pikir tetua Bu salah mengira warna biru itu adalah warna api dari manusia dengan aura monster yang menyerangnya. Padahal itu adalah warna dari ki monster di tubuh Wu Chen. Tetua Bu menangkis tinju peremuk tulang dengan tinju yang sama-sama dialiri energi ki. Bam! Tubuh Bu Sansuang sampai bergeser mundur dan membuat bekas siring dari kakinya di tanah, sedangkan Wu Chen terpental mundur dan terlihat sedikit goyah pijakannya saat mendarat. Dia masih bisa merasakan panas saat tinjunya beradu dengan tinju Wu Chen. Manusia dengan aura monster, dia orang yang dulu melukai murid-muridku bukan? Pikir tetua Bu, terlihat mulai tidak tenang. Dia bisa langsung memahami keadaan saat melihat Wu Chen bersama dengan kelompok Chungli. Sudah pasti orang yang sama dengan yang dulu ada di Sekte Elang. Melihat kedatangan Wu Chen, putrimu merasa sedikit lega. Dia langsung memberi pertolongan pada Yu Yang, sedangkan si alien memberikan bantuan pada Chungli. Putrimu juga menyampaikan pesan lewat telepati ke pikiran Wu Chen. Berhati-hatilah, kau mungkin belum bisa menghadapi orang ini. Cukup beri kami waktu membawa mereka berdua pergi dari sini. Pemuda itu memberikan anggukan ringan. Tetua Bu melihat sekelilingnya, dia tidak melihat satu orang pun ahli kaisar dari Sekte Pedang Emas. Ingin mencari sedikit informasi, dia membatalkan niatnya saat merasakan aura seorang kaisar tidak jauh dari posisi Wu Chen berdiri. Tetapi aura dari orang itu sudah lemah, apa yang sebenarnya terjadi? Apa monster ini juga mengalahkan 3 ahli kaisar? Pertanyaan yang ada di benak tetua Bu terjawab saat dia melihat Shen Qi yang tengah membawa Zhen Han yang tidak sadarkan diri. Dengan gigi terkatup dan tinju yang terkepal erat, dia menatap Wu Chen dengan tajam. Aura membunuh keluar dari tubuh pria itu. Membuat Xie, Lien dan putrimu merasa seperti tercekik. Sedang Wu Chen yang dia targetkan justru terlihat biasa saja,
dia bahkan tidak tertekan oleh aura membunuhku, batinnya dengan dahi berkerut. Bukankah menurut informasi dari murid-murid, orang dengan aura monster itu setara dengan tingkat 5? Tetapi orang ini sudah mendekati tingkat 7, sedikit berhati-hati, Tetua Bu kemudian berteriak. Shen Qiang, di mana Wan Ping? Ucap Tetua Bu dengan suara yang ditekan. Dia tidak melihat dan merasakan keberadaan salah satu guru muda bersama dua rekannya. Dengan suara lemah dan perasaan malu Shen Qiang menjawab, dia sudah tewas Tetua, monster iblis itu yang membunuhnya, tunjuk pria itu pada Wu Chen. Darah Tetua Bu langsung mendidih saat mendengarnya, tidak hanya murid sekte. Bahkan guru muda yang berbakat sampai terbunuh. Jika diketahui oleh orang lain, sekte pedang emas pasti tidak lagi dianggap sebagai sekte kelas 2. Mereka hanya akan dianggap sebagai sekte tingkat 3. Urat di kepala pria itu mengencang, bahkan sampai terlihat menyembul keluar oleh Wu Chen, napasnya juga mulai memburu, padahal mereka sedang tidak berperang dengan suatu sekte. Tapi kerugian yang mereka terima sangat besar. Aku bersumpah tidak akan membiarkan kalian mati dengan mudah. Rasa malu yang kalian berikan akan kukembalikan jutaan kali lipat. Dalam sekejap mata, Tetua Bu melesat dan memberikan pukulan telak di dada Wu Chen. Duak, pemuda itu melayang hingga membentur beberapa pohon kecil hingga patah. Suara derak beberapa kali terdengar saat tubuh Wu Chen berbenturan dengan pohon. Pria tua itu tidak membuang waktu, dia sudah kembali menerjang saat Wu Chen masih tergeletak. Bam! Kedua kaki dan kepala Wu Chen sampai terangkat saat kedua kaki Tetua Bu menghantam perutnya. Darah menyembur dari mulut pemuda itu. Tetua Bu sudah kembali mengarahkan tinju tepat ke kepala, namun Wu Chen berhasil bergulingan di tanah dan langsung melompat menjauh. Kematian tidak akan cukup untuk menutupi dosa-dosamu, ucap Tetua Bu dengan suara serak saat menekan kemarahannya. Kita lihat saja siapa yang akan mati, kau atau aku. Balas Wu Chen sembari menyeka darah dari bibir dan dagunya. Dia sekilas menatap ke arah Putri Mulian dan yang lain, mereka masih ada di tempat semula. Tubuh Yu Yang dan Chung Li tengah melayang di udara. Diangkat oleh Mulian, dia mentap Wu Chen dan mengangguk untuk memberi tanda siap untuk pergi. Xie Lian terlihat enggan, tapi dia sadar hanya akan memberatkan Wu Chen jika tetap di sana. Dengan perasaan bersalah dia pergi mengikuti Putri Mulian, bertahanlah. Batin Xie Lian dengan perasaan menyesal. Wu Chen mulai meningkatkan ki monsternya, tidak butuh waktu lama bagi pemuda itu membuat rantai segel di alam spiritualnya bergetar. Semakin lama segel rantai itu bergetar sangat kuat. Prang, 1 dari 5 rantai akhirnya terputus, menimbulkan sisik yang lebih tubuh pemuda itu, merasakan kekuatan monster dari tubuh Wu Chen meningkat, Tetua Bu mundur selangkah. Apa yang terjadi? Kenapa pria ini terasa seperti monster tingkat 7? Shen Qiang, cepat kemari dan bantu aku. Perintah Tetua Bu merasa tidak yakin menghadapi Wu Chen sendirian. Apalagi saat ini dua orang buruan mereka tengah melarikan diri. Ranahnya kultivasinya sangat rendah, tetapi 2 kali serangan cepatku bahkan tidak bisa membunuhnya, ditambah lagi orang ini memiliki penguasaan terhadap api, batin Tetua Bu ingin cepat-cepat mengakhiri pertarungan. Shen Qiang mendekat dengan perasaan campur aduk, dia bahkan tidak berdaya saat manusia monster di depannya berada di tingkat 6. Kau anomali di dunia kultivasi, keberadaanmu tidak diperlukan, hari ini juga akan kupastikan. Monster sepertimu lenyap, ucap Tetua Bu sembari menyiapkan teknik keterampilan yang sudah dia latih. Wu Chen sendiri menatap dua orang lawannya. Dengan tatapan seperti seekor hewan buas. Rasionalitasnya mulai berkurang, napas pemuda itu juga mulai memburu. Dia juga terlihat mendengus. Beberapa kali, Hua, iblis kecil berteriak sembari menepuk dada dengan kedua tangannya. Insting dan nalurinya meningkat, tetapi pikirannya hanya dipenuhi oleh niat membunuh. Pemuda itu terlihat menggeleng beberapa kali, mungkin berusaha agar kesadarannya tidak hilang sepenuhnya. Aku harus bisa mengontrol kesadaranku, tetapi sesaat kemudian, tatapan pemuda itu berubah dan seringai menyeramkan terlihat dari bibirnya. Tetua Bu mulai membentuk gerakan segel di tangannya, melihat gerakan pria itu membuat Shen Qiang merasa tenang. Teknik avatar. Akhirnya Tetua menggunakan teknik avatar yang sangat sukar dipelajari. Pria itu terlihat gembira, seolah-olah mereka sudah pasti menang. Dari tubuh Tetua Bu, siluet energi terbentuk. Bayangan seorang pria raksasa berdiri di belakangnya. Persis sama seperti dirinya sendiri. Ya,
Teknik avatar adalah bentuk energi dari orang yang menggunakannya. Wu Chen yang sudah dikendalikan oleh insting liar dari kristal roh mulai meraung saat melihat teknik musuh. Dia masih memiliki sedikit kesadaran, tetapi tidak mampu mengendalikan diri sendiri. Pemuda itu membuka mulutnya lebar-lebar, di depannya udara mulai terdistorsi. Beberapa bola api terbentuk, persis seperti yang digunakan oleh monster iblis piton. Apa yang dia lakukan? Batin Tetua Bu melihat udara di sekitar Wu Chen mulai memanas. Tetua, hati-hati, dia memiliki api bening. Shen Qiang memperingatkan Bu San Suang sembari menyiapkan teknik pusaran pedang. 4 pedang sudah berputar di atas kepalanya. Saat ini hanya sebanyak itu yang bisa dia bentuk. Tidak bisa dibiarkan. Gumam Tetua Bu merasa kekuatan api lawan juga mulai meningkat bersamaan dengan meningkatnya kekuatan monster itu. Dia langsung mengirim avatarnya untuk menyerang lawan. Begitu juga dengan Shen Qiang, dia melesatkan serangan yang sudah disiapkan. 2 serangan kultivator terbang ke arah monster Wu Chen. Pemuda itu mengeluarkan suara aneh saat dia melepaskan bola api bening ke arah avatar Tetua Bu dan juga pedang-pedang energi. Boom, blar, blar blar. Pedang energi milik Shen Qiang hancur dan membuat orang yang mengendalikannya terpental dan muntah darah. Angin panas dengan cepat menyebar dengan hancurnya bola api. Di sisi lain, bola api yang mengarah ke tubuh avatar Tetua Bu hancur saat mengenai tinju raksasa Bu San Suang. Tetua Bu terdorong mundur selangkah, namun masih bisa mengendalikan kekuatannya. Avatar itu langsung meninju tepat di tempat Wu Chen berdiri. Boom, rumput dan tanah berhamburan, menimbulkan cekungan dangkal berbentuk cetakan kepalan tinju raksasa. Tetapi Wu Chen di saat terakhir berhasil berpindah posisi ke atas pohon. Cih, dia lebih cepat dari sebelumnya. Gumam Tetua Bu kembali menyerang pemuda itu dengan avatar. Tapi masih sama seperti sebelumnya, hanya menghancurkan pohon tempat Wu Chen berdiri. Shen Qiang awas. Tetua Bu tidak menduga, jika monster Wu Chen saat menghindar melepaskan bola api ke arah guru muda yang kinya mulai menipis. Pria yang diperingatkan berhasil menghindari dengan melompat tinggi. Namun dia dikejutkan saat wajah Wu Chen yang tengah menyeringai sudah di depan wajahnya. Ahak, Shen Qiang menjerit saat api bening menyembur dari mulut Wu Chen tepat ke wajahnya. Walau sudah mengaliri tubuhnya dengan energi sejati, api itu melahap wajah pria itu hingga hangus. Terbakar, monster Wu Chen menangkap kaki pria itu sebelum menyentuh tanah, dan melemparnya dengan keras ke arah Tetua Bu. Membuat wajah tetua itu memerah, sekali lagi dia menyerang Wu Chen dengan avatar, lalu melompat untuk meraih tubuh Zhen Han. Wu Chen kali ini tidak menghindar, dia mulai menyemburkan api lebih besar ke arah tinju raksasa. Tinju dari teknik avatar berhasil ditahan untuk waktu yang lama. Sial, monster ini terlalu kuat, kita harus memikirkan rencana untuk melawannya. Ucap Tetua Bu membawa Zhen Han kabur ke arah Mulian dan Xie Lian yang tengah membawa Chung Li dan Xie Lian. Boom! Tetua Bu bergidik ngeri saat menoleh ke belakang, dia berdecak kesal melihat teknik avatarnya sudah hancur. Monster tingkat 7 biasanya akan imbang dengan seorang ahli ranah langit tinggi, setidaknya ranah langit tingkat 7. Sedangkan dia hanya ranah bumi tahap menengah, masih di tingkat 5. Monster Wu Chen mendengus lalu melompat dari pohon ke pohon mengejar Tetua Bu. Dia dengan gesit bergelantungan dari satu cabang ke cabang lain. Kutemukan kalian, gumam Tetua Bu dengan tersenyum tipis. Xie Lian sudah bersiap menyerang Tetua Bu dengan teknik cakar elang. Blar, hanya dengan sapuan tangan Tetua Bu, energi Qi melesat ke arah teknik Xie Lian dan menghancurkannya dengan mudah. Kau terlalu memaksakan keberuntunganmu, ucap Tetua Bu langsung menendang gadis itu. Walau sudah melindungi dirinya dengan tameng energi, Xie Lian terlempar dan jatuh dengan keras, mencoba berdiri dengan kedua kakinya. Gadis itu batuk, menyemburkan darah kental. Xie Lian, Mulian dengan wajah cemas memindahkan posisi Yu Yang dan Chung Li dari usaha Tetua Bu untuk mendapatkan kedua orang itu. Detik kemudian Wu Chen datang dengan kedua tangan terkepal datang menghujam tubuh Tetua Bu. Boom! Serangan pemuda itu hanya mengenai tanah kosong. Dengan wajah kesal, Tetua Bu menarik tubuh Yu Yang dan Chung Li ke arahnya. Tubuh dua orang itu dengan mudah diambil alih dari penguasaan Mulian. Sialan, rutuk Tetua Bu melihat Wu Chen kembali hendak menyerang dirinya. Dia melayang mundur sembari mengikat dua pemuda dengan tali energi. Dengan satu kali sentak, tubuh kedua orang yang tidak sadarkan diri itu terbang ke arahnya.
Namun saat menghindari serangan Wu Chen, tubuh Zhen Han terjatuh dari pundak Busan Suang. Dia hendak mengikat tubuh pria itu, tetapi Wu Chen justru lebih dulu menendang Zhen Han. Tubuh Zhen Han langsung terhempas di tanah dengan keras, mata pria itu terbelelak menahan sakit, lalu kembali tidak sadarkan diri. Melihat Wu Chen hendak memberikan pukulan penghabisan, Tetua Bu menyerangnya dengan satu bilah energi berbentuk pedang. Blar, ledakan kembali terjadi saat Wu Chen membalas dengan bola api. Hembusan angin panas membuat cadar yang dikenakan Yu Yang sampai terlepas. Memperlihatkan wajah cantik gadis itu, dia terlihat sangat mirip dengan Yu Yun. Terlihat tidak ada bedanya sama sekali, hanya selera berpakaian dan penampilan mereka saja yang berbeda. Wu Chen meraung dan memegang kepalanya dengan kedua tangan, mata biru pemuda itu mulai berair. Bayangan kehilangan Yu Yun kembali membayangi dirinya. Chen, kendalikan dirimu. Si alien berteriak dan dengan takut-takut mendekati temannya yang sedang tidak bisa mengendalikan diri. Tenanglah, ucapnya berusaha menyadarkan Wu Chen. Dia kemudian dengan perasaan cemas melihat Chung Li dalam genggaman Busan Suang. Gadis sebenarnya sangat takut saat Wu Chen menatapnya, pemuda itu bisa saja menyerangnya. Dia akhirnya bisa bernapas lega saat tatapan Wu Chen mulai redup dan suara napasnya mulai kembali tenang. Wu Chen berteriak keras untuk menekan insting buas dari Ki Monster yang mempengaruhinya. Setiap satu segel hancur, dia akan selalu kesulitan mengendalikan diri, karena kekuatan yang masuk terlalu besar untuk dia kendalikan. Tubuh dan pikirannya belum terbiasa dengan kekuatan besar itu. Busan Suang mulai bimbang, dia melihat Zhen Han masih bernapas, dan kemungkinan hidup pria itu masih besar. Kembalikan mereka berdua, teriak si alien pada Tetua Bu yang sedang melayang di udara. Dia mengancam dengan meletakkan pedang di tenggorokan Zhen Han. Kalian bukan dalam posisi untuk bernegosiasi, menginginkan mereka. Datanglah ke Sekte Pedang Emas dengan membawa Zhen Han hidup-hidup, ucap Busan Suang. Dia melirik putrimu yang memandangnya dengan tatapan tidak senang. Kita akhiri semua urusan kita di sana. Kuberi kalian waktu 2 bulan untuk mengembalikan Zhen Han. Wu Chen menatap tetua Sekte Pedang Emas itu dengan kilatan dendam, namun pria itu justru merobek ruang kosong di sampingnya, lalu masuk ke dalam celah dan pergi dari tempat itu dengan membawa Yu Yang dan Chung Li. Kembalikan mereka. Wu Chen yang tidak menyangka pria itu menguasai teknik teleportasi jarak dekat, dia melesat dengan menghentakkan kakinya dengan keras. Namun teknik teleportasi Tetua Bu sudah tertutup. Pria itu sudah lenyap dengan membawa Chung Li dan Yu Yang. Wu Chen yang telah gagal menyelamatkan dua temannya mulai mengamuk dan meninju beberapa pohon hingga hancur. Si alien terduduk lemas, dia tidak menyangka Chung Li dan Yu yang akan tertangkap. Sekarang dia sudah tidak memiliki jalan untuk menyelamatkan kedua orang itu. Dia menangis, lalu menoleh pada Zhen Han yang terkapar. Gadis itu mengeluarkan pil dari artefak penyimpanan, berniat menyembuhkannya. Tentu berharap Tetua Bu menepati janji, walau dia tahu itu hanya harapan semu. Mulian hendak mendekati si alien dan Wu Chen untuk menenangkan mereka, tetapi dikejutkan oleh gerakan Wu Chen yang tiba-tiba saja sudah berdiri di sebelah si alien yang hendak mengobati Zhen Han. Wu Chen menatap guru muda Sekte Pedang Emas itu dengan kemarahan, lalu menendangnya dengan sangat keras. Tubuh pria itu melayang dan bergulingan di tanah lalu dengan pedang tulang hijau, dia menebas kepala pria itu hingga putus. Crash! Pedang tulang hijau bahkan tidak terkena darah. Karena saking cepatnya gerakan Wu Chen saat menebas lehernya, dia mati dengan kepala terpenggal. Chen, si alien berteriak tidak menyangka dengan pergerakan Wu Chen, sedangkan Putri Mulian menutup mulutnya dengan tangan karena tidak percaya saat melihat langsung kekejaman Wu Chen. Tubuhnya menegang saat menyadari jika pemuda itu lebih berbahaya dari yang terlihat. Apakah sifat bengisnya karena masih dipengaruhi oleh kristal roh monster? Batin gadis itu merasa khawatir jika iblis kecil menyerang mereka berdua. Apa yang kau lakukan? Dia satu-satunya kesempatan kita untuk menyelamatkan kakak Li dan senior Yu. Kedua mata si Elai memerah dan berair saat membentak Wu Chen. Suara gadis itu terdengar serak. Wu Chen tidak langsung menjawab, dia berusaha menenangkan diri terlebih dahulu. Jangan bodoh, dia sengaja memancing kita untuk datang ke sana, balas Wu Chen setelah sedikit tenang, dia teringat kembali pada Yu Yun. Wajah gadis itu membuat hatinya terasa sakit, dulu dia gagal menyelamatkan Yu Yun.
Kini dia gagal lagi menyelamatkan sahabatnya dan juga Yu Yang yang terlihat sangat mirip dengan gadis yang memikat hatinya. Walau dia sadar dirinya mungkin tidak akan pernah mendapatkan pasangan. Semua luka dalam hati Wu Chen kembali terbuka, dia menunduk dan merasa sangat tidak berguna, sedangkan si alien masih sangat marah dengan tindakan Wu Chen yang telah membunuh Zhen Han begitu saja. Namun pemuda itu hanya diam dan membiarkan gadis itu melepaskan kekesalannya. Si alien, tenanglah, kita sebaiknya kembali ke ibu kota. Masih ada jalan untuk menyelamatkan mereka. Putri Mulian berusaha menenangkan si alien yang kini mulai terisak berlinangan air mata. Demi nenekku, aku bersumpah padamu si alien, walau aku mati atau berubah menjadi monster iblis, aku akan menyelamatkan mereka berdua. Wu Chen mengepalkan tinjunya dengan erat, wajah tetua. Bu Hong Jun dan Yu Yun tidak bisa lepas dari pikirannya saat ini. Beberapa kilometer dari tempat kelompok Wu Chen, ruang kosong terbelah. Bu Sansuang keluar dengan membawa Yu Yang dan Chung Li. Pria itu terduduk saat memuntahkan darah segar. Napasnya terasa sesak, ternyata dia mendapat luka dari pertarungan tadi. Manusia monster, kurang ujar. Aku pasti akan membunuhmu bersama mereka berdua, ucapnya dengan suara serak menatap kedua sandera. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.